Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang pembuatan data perusahaan dan master data awal. Baik, sebelum kita membuat data perusahaan dan data master, kita akan setting dulu untuk di Zahirnya. Itu kita akan melakukan pengaturan awal. Di sini lakukan pengaturan format tanggal, waktu, dan mata uang pada kontrol panel seperti langkah berikut. Karena nanti dalam kontrol panel itu kita akan merubah format tanggalnya dan waktu. Baik, kita langsung saja ke setting awalnya. Kita buka dulu untuk kontrol panelnya. Silakan teman-teman masukkan atau cari kontrol panelnya di laptop masing-masing. Kemudian klik clock and region di sini. Kita klik change date, time, or number format. Nah, di region ini kita akan samakan formatnya di awal itu menjadi Indonesia. Ya, di sini mungkin formatnya menggunakan English ya, English United States. Kita rubah regionnya menjadi Indonesia. Kita rubah menjadi Indonesia. Lalu untuk date-nya atau tanggalnya itu kita rubah, kita samakan formatnya menjadi ini menggunakan format Indonesia ya. Ada day, month, dan years. Untuk short-nya, untuk long-nya berarti ini nanti untuk harinya ya. Kemudian ada tanggal, kemudian ada bulan, kemudian ada tahun. Untuk jamnya juga ini ada jam sama menit, kemudian ada jam, menit, sama detik. Nah, selanjutnya kita klik additional setting. Nah, untuk additional settingnya, kita akan desimal simbolnya kita rubah. Atau misalnya yang belum masih menggunakan titik, berarti tinggal diganti jadi koma. Ya, karena di sini sudah koma, jadi disesuaikan saja. Kemudian untuk number of digit after desimalnya, berarti angka setelah digit desimal itu ada dua digit ya. Nah, jika kemudian digit grouping simbolnya, digit grouping simbol ini titik, nanti kalau misalnya 100.000 rupiah berarti 100.000.000 gitu ya untuk digit grouping simbolnya. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita close untuk kontrol panelnya. Kemudian kita lihat di sini sudah berubah jadi Indonesia. Kemudian untuk tanggalnya di sini sudah berubah menjadi tadi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Baik, selanjutnya kita akan membuat database perusahaan baru ya. Silakan teman-teman dibuka untuk aplikasi Zahirnya ya. Di sini saya sudah buka untuk aplikasi Zahirnya. Oke, kita buat. Nah, untuk membuat data baru dari dari perusahaan baru, kita klik di sini akan klik membuat data baru. Lalu kita isikan untuk datanya.
ya. Kita isi datanya adalah toko Kelontong Jaya yang sudah kemarin kita buat di pencatatan manual ya. Toko Kelontong Jaya. Nah, untuk alamatnya di sini Jalan Cempaka Mas nomor 25. Jalan Cempaka Mas nomor 25. Nomor 25. Kemudian kotanya itu adalah Jakarta. Ya. Negaranya Indonesia. Kotanya kita pilih Jakarta. Kemudian untuk kode posnya kita isi 10640. Lalu untuk nomor teleponnya kita isikan 021 5764 223 atau faxnya di 021 574 8999. Untuk emailnya di sini info@kelontongjaya.com. Untuk websitenya di www.kelontongjaya.com. Oke, setelah kita isi untuk informasi perusahaannya, kemudian kita klik lanjutkan. Lalu untuk periodenya itu di sini kita lihat Januari 2022 sampai Desember 2022. Kita buat di sini untuk periode akuntansinya Januari, kemudian Januari, jangan lupa di sini Januarinya 2022 ya yang akan kita konversikan ke dalam Zahir. 22 sampai Desember 2022. Nah, untuk lokasi dan filenya, ini silahkan teman-teman simpan di folder teman-teman yang akan nanti tempat menyimpan file GDB dari toko kelontong. Di sini kita buat toko Kelontong Jaya .gdb ya, ini save type-nya itu .gdb. Kita klik save. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini langsung masuk ke daftar ke departemen dan kode akun. Nah, di sini untuk departemen kita di next saja ya, langsung kita klik lanjutkan. Kemudian di sini untuk konfirmasi akhir dari informasi perusahaan, dicek lagi apa benar untuk nama perusahaannya, Toko Kelontong Jaya, kemudian alamatnya apakah sudah sesuai, kemudian kota, negara, kode posnya apakah sudah sesuai, kemudian untuk periode akuntansinya, awal periode akuntansinya itu apakah sudah benar dan tahunnya. Jika misalnya salah di informasi perusahaannya, kita bisa klik tombol kembali ya. Kalau misalnya sudah sesuai dan untuk lokasi penyimpanannya sudah tepat, itu kita klik proses. Setelah diklik proses, nanti akan muncul jenis usaha. Di sini silahkan pilih bidang usaha yang Anda inginkan. Selanjutnya, Zahir secara otomatis akan membuat daftar rekening yang sesuai dengan bidang usaha yang telah dipilih. Jadi di sini untuk bidang usahanya itu ada banyak sekali yang sudah disediakan oleh
zahir ya, mulai dari perdagangan umum, jasa umum, kemudian manufaktur, konsultasi, jasa akuntansi, kemudian ada lembaga pendidikan, koperasi, layanan sosial, kemudian ada layanan kesehatan dan seterusnya. Di sini sudah disiapkan. Jadi Zahir sudah menyiapkan bidang usahanya, kemudian dengan langsung membuatkan daftar rekeningnya. Nah, untuk toko kelontong di sini kemarin jenis usahanya itu adalah perdagangan umum ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Oke ya, di sini langsung klik perdagangan umum. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kemudian ada info, Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Takutnya pada saat kita memilih, misalnya salah nih, harusnya perdagangan umum, tapi yang ke klik itu malah koperasi atau misalnya bengkel. Nah, kalau misalnya seperti itu kan ini ada konfirmasi lagi. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses. Kalau memang benar, kita klik iya. Nah, sini sedang dalam proses yaitu membuatkan daftar rekening yang akan kita gunakan nanti pada saat transaksi. Sudah dibuatkan untuk daftar rekeningnya, selanjutnya yaitu setup data untuk mata uang fungsional. Di sini karena kita menggunakan mata uangnya adalah IDR ya, atau rupiah, maka kita klik langsung lanjutkan. Setelah itu, di sini ada mata uang asing. Misalnya kalau memang menggunakan mata uang asing, selain dolar, nanti boleh. Di sini tinggal di klik saja dipilih mata uangnya, yang mana yang digunakan. Kalau misalnya ternyata eh, tidak menggunakan mata uang asing pun tidak apa-apa. Di sini langsung saja dilanjutkan. Kalau sudah setup data, nih selesai, maka kita klik tombol selesai. Setelah dibuatkan setup awal, kita langsung masuk ke menu utamanya yang kemarin kita sudah eh, bahas ya, yang kemarin sudah kita bahas. Di sini masuk ke menu halaman utama dari Zahir. Nah, kita selanjutnya yaitu kita akan pengaturan awal dari Zahir ya. Kita pilih menu setting ya, setting, kemudian pilih setup program. Nah, lalu di sini pilih setelan regional ya. Setelan regional. Nah, untuk setelan regionalnya di sini kita lihat untuk pemisah tanggalnya menggunakan garis miring, kemudian format tanggal ringkasnya tanggal, bulan, tahun, kemudian untuk format tanggal panjangnya itu adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk pemisahnya tadi eh, untuk pemisah ribuannya 0, untuk pemisah ribuannya titik, kemudian untuk pemisah desimalnya adalah koma, ya. Lalu untuk bilangan desimalnya itu adalah 2 digit setelah koma. Oke, kemudian setelan transaksi. Kita pilih setelan transaksi, lalu pilih transaksi pada umumnya. Transaksi pada umumnya nih. Ya, transaksi pada umumnya. Kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Checklist menggunakan modul uang muka nih. Kita checklist menggunakan modul uang muka. Oke, kalau sudah,
Ini fungsinya buat apa? Checklist di checklist mau menggunakan modul uang mukanya. Nanti pada saat penjualan atau pembelian itu kita bisa menginput uang muka ya. Oke, kalau sudah kita klik rekap. Oke, setelah pengaturan awal dari Zahirnya udah selesai, ya kita langsung masuk ke pembuatan data master. Tadi untuk pembuatan perusahaan baru udah selesai ya, sampai ke pembuatan informasi data perusahaan. Ya, data perusahaan, periode akuntansinya, kemudian di Zahir, ya, di Zahirnya sekarang kita masuk ke pembuatan data master. Untuk pembuatan data master, kita klik di sini, ya, klik di menu data nama alamat, ya. Caranya kita tinggal klik tambah data. Oke. Untuk data masternya, ya, untuk data master di sini ada tipenya, ada customer, ada vendor, ada employee, ada other. Pertama, kita buatkan dulu untuk untuk data pelanggan, ya. Untuk data pelanggan, kita lihat lagi di slide kita. Untuk data pelanggan di sini kita punya 4 data pelanggan ya. Kita mulai untuk kode pelanggannya dari C001. Untuk C001, kita ID-nya kita ubah menjadi C001. Nama perusahaannya itu adalah, di sini nama pelanggannya ya, karena eh, individu ya, gitu. Namanya adalah Eni. Tipenya customer. Setelah itu, customer, kemudian alamatnya kita klik alamat nih. Nah, alamat kliknya di mana? Kita klik tab alamat dan catatan. Nah, di sini baru kita masukkan untuk alamatnya. Jakarta, kode posnya 10640 dengan nomor telepon. Nomor teleponnya 021. Oke, kalau sudah kita bisa klik rekam. Nah, di sini ada peringatan ya. NPWP-nya misalnya kan di sini NPWP atau NIK belum lengkap. Kalau misalnya tidak menggunakan, memang tidak ada NPWP atau NIK, ya sudah, kita langsung lanjutkan proses saja. Kita klik iya. Jika misalnya, oh iya ternyata belum diinputkan nih NPWP atau NIK-nya, ya kita klik tidak. Nanti balik lagi ke penginputan dari data customer. Oke, kalau sudah, kita lihat di data nama alamat udah masuk ya untuk datanya ya. Kemudian karena ada 4, berarti 3 lagi kita tinggal inputkan.
Kita buatkan sampai ke C009. C009 itu untuk umum. Jenisnya kita klik personal. Jadi, kalau sudah, kita klik rekam. Nah, di sini kita lihat datanya ada 4, C001, C002, C003, dan C009. Oke, berikutnya kita akan membuat untuk data pemasok. Untuk data pemasok, karena masih sama juga ya, masih di data nama alamat, itu teman-teman tinggal langsung masuk saja add data lagi, kemudian kita ubah untuk tipenya. Tipenya adalah vendor. Di sini kita punya 2, berarti kita masukkan untuk kodenya V001, namanya adalah Toko Rangkuti. Toko Rangkuti. Kemudian alamatnya di Jalan Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu. Minggu, Jakarta, kemudian nomor teleponnya di 021 788 9778. Kalau sudah, kita bisa klik lagi baru ya. Jadi tidak direkam dulu, tapi langsung klik baru untuk menambahkan yang berikutnya. Di 002, namanya adalah Toko Lilis. Kemudian alamatnya di Jalan Kebayoran Lama. Kebayoran Lama, nomor teleponnya 0021 756 8899. Nah, kalau sudah, kita klik rekam. Nanti akan langsung
masuk 2 data. Ya, jadi nggak, kalau tadi kan kita cobanya di awal itu kita tambahkan data baru, kemudian klik rekam. Yang kedua, klik rekam lagi. Kalau yang ini langsung masuk 2 rekamnya sekaligus, ya. Rekamnya sekaligus. Oke, berikutnya itu adalah data karyawan. Data karyawan juga sama, masih di data nama alamat. Kita klik tambah data lagi, kemudian tipenya di sini kita rubah menjadi employee. Ya, untuk data karyawannya ada 2, itu ada E001 dengan nama Santi. Ya, nomor handphonenya di sini, nomor HP-nya 0899 77665445. Udah direkam. Jadi kita lihat untuk employee ini ada di paling atas ya, yang ini udah masuk nih ya. Berikutnya kita tambah lagi untuk other. Ya. Untuk other ya, kita klik tipenya dulu jadi other, kemudian di sini kita rubah kodenya menjadi T001 dengan nama pemilik. Nah, dengan nama pemilik, nomor handphonenya di 08 12 12 12 6778. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya, sudah masuk di daftar nama alamat. Baik, ini untuk master data sudah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke data nama data mata uang. Ya, kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu ke data mata uang ya. Untuk data mata uang, kita masih bermainnya atau mengerjakannya masih di modul data-data. Kita klik data mata uang. Nah, untuk data mata uang, di sini sudah dibuatkan ternyata ada USD sama IDR. Karena tadi pada saat kita membuat perusahaan dagang, itu sudah dibuatkan ya IDR dan USD. Nah, untuk IDR-nya kita edit. Ya. Kita edit, kemudian nanti muncul tampilan data mata uang untuk IDR. Nah, di sini data yang dapat diubah pada tab mata uang hanya field, nama, dan simbolnya saja. Ya, hanya nama dan simbolnya saja. Oke, sebentar. Kita klik dulu IDR-nya, kemudian klik edit data. Ya, di sini yang aktif hanya mata uang, nama mata uang, dan simbolnya saja. Nah, di sini kita akan menyesuaikan akun penting. Ya, akun pentingnya di mana nih? Nah, akun pentingnya itu kita klik di tab akun penting. Kemudian, di sini kita sesuaikan. Apakah sudah sesuai untuk di piutang usaha sudah masuknya ke sini? Piutang usaha masuk ke akun piutang usaha. Oke ya, sudah. Kemudian hutang usaha masuknya ke di sini utang usaha. Kalau misalnya di modul itu kita lihat di sini adalah utang usaha ya, utang usaha. Nah,
utang usaha. Ya, sudah. Kemudian pembayaran banknya itu udah ke bank. Kas ini udah sesuai semua ya, berarti kita klik rekam. Oke, sudah. Kalau sudah kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data akun ya. Menambahkan data akun. Di sini data rekening atau akun yang digunakan oleh Toko Kelontong Jaya adalah sebagai berikut. Untuk ada harta lainnya dengan kode 1900022, nama akunnya adalah perlengkapan dan biaya operasional itu biaya kebersihan dan keamanan. Nah, di sini untuk data rekening, berarti kita klik data rekening. Di sini nih data-datanya sudah ada ya untuk daftar akunnya. Kita switch dulu aja biar kelihatan semua. Ya. Nah, di sini kita akan menambahkan data. Karena tadi ada 2 data yang akan ditambahkan. Itu yang pertama adalah kita klik di sini ada simbol plus ya untuk menambahkan data. Add data. Ya. Kita akan menambahkan tadi itu adalah harta lainnya perlengkapan. Kita lihat apakah perlengkapan sudah ada. Kita klik di sini, search perlengkapan. Oke, perlengkapan belum ada ya, berarti kita bisa menambahkan untuk perlengkapan. Kita klik, klasifikasinya adalah harta lainnya. Di sini kita cari untuk harta lainnya. Harta lainnya, kemudian kodenya itu tadi adalah 1900. Tidak perlu menggunakan strip ya, nanti akan dibuatkan strip otomatis. 00022. Oke, ya nanti langsung. Jadi kalau penginputannya tidak perlu menggunakan strip karena langsung angkanya saja yang diinputkan. Namanya adalah perlengkapan, nama akunnya. Nah, kalau sudah, kita klik rekam. Kita lihat sekarang di sini kita cari perlengkapan. Sudah ada ya, sudah masuk di sini. Lalu berikutnya satu lagi adalah biaya kebersihan ya. Biaya kebersihan apakah sudah ada? Biaya kebersihan belum ada ya ternyata. Nah, kita akan menambahkan satu lagi. Oke, di sini tidak bisa menambahkan ya, karena hanya 100 item. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau menambahkan, nah kalau misalnya seperti tadi ya, karena di Jahir versi pendidikan itu dibatasi hanya 100 item untuk daftar akunnya. Jadi kalau misalnya nanti mau menambahkan gimana? Nah, kita di sini edit saja atau hapus dulu rekening yang tidak digunakan ya. Kita skip dulu aja untuk yang biaya kebersihan ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sini, ubah data akun ya. Teman-teman silahkan diubah untuk data akunnya. Di sini yang pertama ada piutang dagang ya. Kemudian nama akun asalnya itu adalah piutang usaha. Kita ubah menjadi piutang dagang. Ya, kita klik masih di data rekening. Cari dulu untuk piutang usaha ya.
Kita klik piutang usaha, kemudian kita klik edit data. Kemudian di sini kita klik OK, lalu kita rubah namanya menjadi piutang dagang. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Ya, sudah berubah menjadi piutang dagang. Oke, selanjutnya persediaan 1 menjadi persediaan makanan. Persediaan 1 yang ini kita rubah menjadi persediaan makanan. Persediaan makanan. Oke. Selanjutnya persediaan 2 itu kita edit, klik edit atau bisa juga teman-teman di double klik saja ya, jadi langsung masuk. Persediaan minuman. Oke. Berikutnya kita search dulu hutang usaha. Hutang. Oke, hutang usaha ada ya, sini adanya hutang usaha di sini hutang. Oke, kita rubah saja utang usaha. Utang usaha kita rubah menjadi hutang dagang. Oke, kita klik rekam. Berikutnya pendapatan penjual produk 1. Penjualan produk 1 menjadi penjualan makanan. Penjualan sini kita rubah menjadi penjualan makanan. Klik rekam, kemudian yang kedua menjadi penjualan minuman. Oke, selanjutnya itu penjualan tiga, kita ubah menjadi retur penjualan makanan. Lalu untuk selanjutnya kalau sudah kita ke biaya produksi. Biaya di sini biaya itu kita rubah menjadi HPP makanan. Oke, harga pokok
harga pokok penjualan. Di sini karena biaya satu tidak ada, berarti yang akan kita editnya adalah harga pokok penjualan. Jadi, rubah harga pokok penjualan 1 menjadi HPP makanan. Oke, kemudian untuk harga pokok penjualan 2 kita rubah menjadi HPP minuman. Kita klik TK. Sudah, kita cari apakah sudah masuk untuk HPP. Oke, sudah. Kalau sudah, untuk ubah data itu udah selesai. Selanjutnya, untuk delete data, ya, untuk menghapus akun, misalnya, tadi kan karena di Zahir versi pendidikan itu hanya 100 item, kalau misalnya kita mau menambahkan akun 1 atau 2 lagi tuh nggak bisa, berarti harus dihapus dulu untuk data akunnya. Nah, di sini yang akan dihapus, misalnya PPH 22 dibayar di muka. Ya, PPH 22 dibayar di muka. Kita cari, kita masuk lagi ke data rekening, kemudian kita cari PPH 22 dibayar di muka. Kita klik, bisa di sini langsung hapus atau bisa juga menggunakan simbol yang ada di bawah ini, ya. Kita klik hapus, kemudian yakin akan menghapus. Kalau yakin kita klik iya, kalau tidak berarti kita klik tidak. Oke, itu untuk menghapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat satuan pengukuran barang. Di sini kita punya 3 satuan pengukuran, ada dus, ada pak, dan kilogram. Oke, satuan pengukuran masih di modul data-data, kita klik satuan pengukuran. Ya, satuan pengukuran di sini ada 2, sudah 2 dibuatkan, ada dosen, ada pieces, ya. Karena kita akan membuatkan tadi dus, pak, dan kilogram, maka kita klik tambah data, kemudian di sini kita buatkan untuk kodenya. Kodenya itu adalah dus, ya, di sini. Nah, kode satuannya dus, kemudian nama satuannya adalah dus juga. Ya, kemudian keterangannya apa? Kalau misalnya kayak tadi ada kilogram, misalnya kodenya KG, maka keterangannya adalah kilogram. Karena di sini dus merupakan unit dasar, tidak dipecah-pecah lagi, ya misalnya, atau bisa juga satu dus sama dengan 12 piece, misalnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada keterangan seperti itu, di sini unit dasarnya tidak perlu di checklist, karena ini satuan pengukurannya 1 dus, kemudian dijualnya lagi per dus, berarti kita klik unit dasarnya. Oke, kalau sudah kita rekam. Oke, berikutnya kita akan membuatkan untuk yang pak. Di sini pak, ini unit dasar juga sama, kemudian pak lagi, rekam. Selanjutnya ada kilogram. Ya, kilogram, kemudian namanya di nama satuannya adalah kilogram. Kalau sudah kita klik rekam. Sudah masuk tiga-tiganya, kita klik tutup.
Oke, berikutnya setelah satuan pengukuran kita buatkan, maka berikutnya kita membuat data pajak. Di sini data pajak yang digunakan dengan kode PPN, kemudian keterangannya pajak pertambahan nilai, lalu nilai presentasinya adalah 10%, akun belinya pajak dibayar di muka, dan akun jualnya ada di hutang pajak. Oke, kita masuk ke data pajak. Ya. Nah, di sini sudah dibuatkan dua juga, ada notax, ada value add notex sama value add tax ya. Nah, di sini untuk PPN ya kita buatkan, kita klik dengan kodenya adalah PPN, namanya adalah pajak pertambahan nilai, presentasinya adalah 10%. Lalu untuk akun belinya nih, akun belinya tadi adalah pajak untuk akun belinya adalah pajak dibayar sorry. Pajak, kita cari untuk pajak dibayar di muka itu adalah ini ya, kodenya adalah 15010. Oh, belum ada ternyata. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita harus buatkan dulu untuk pajak ya. 1551010 pajak dibayar di muka. Ada ya, ada juga ini 1110. Kita buatkan saja. Berarti kita klik baru. Kemudian ini pajak dibayar di muka. Ini kodenya kita rubah, sesuaikan 1010 ya, 1555010. Namanya adalah pajak dibayar di muka. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Nah, sudah ada, baru kita klik oke, atau bisa juga di double klik ya. Oke, kemudian akun jual. Akun jual itu adalah hutang pajak penjualan. Kita cari hutang pajak, apakah ada? Oke, hutang pajak itu akunnya adalah 210080. Lalu itu 0080 nggak ada, berarti kita akan buatkan dulu ya. Oke, karena di sini penuh ya, kita akan mengedit saja. Ya, kita akan hapus dulu untuk yang pajak. Kalau enggak,
Kita hapus saja untuk yang PPH ini. Kita hapus. Oke, kemudian kita akan buatkan untuk hutang dagang. Oke, untuk akun jualnya, kita cari untuk hutang pajak penjualan. Ya, hutang pajak penjualan. Kita klik hutang pajak penjualannya. Setelah itu kita klik rekam. Oke, kalau sudah, kita tutup. Berikutnya, kita akan menentukan atau mengisi data harta tetap. Ya, untuk data harta tetap, untuk toko kelontong jaya itu ada 3. Ya, untuk ada 3. Di sini ada tanah, bangunan, sama peralatan. Ya. Nah, untuk di data harta tetap, itu sebelum kita membuatkan data harta tetapnya, karena di sini ada kelompok harta tetap, ya berarti kita harus membuatkan kelompok harta tetapnya terlebih dahulu. Ya, kelompok harta tetap itu di mana? Kelompok harta tetap itu kita bisa klik di data lainnya, kemudian kita pilih kelompok harta tetap. Nah, untuk kelompok harta tetap, di sini ada tanah, ya. Apakah tanah ada di sini? Sudah ada untuk tanah, ya. Kemudian untuk bangunan. Untuk bangunan itu di sini ada gedung, ya. Ada gedung. Oke, kita apakah bangunan dengan gedung sama? Kalau misalnya ternyata mau disamakan, jadi mau dirubah menjadi kelompoknya menjadi bangunan, itu boleh, tinggal diedit saja. Kita klik edit, kemudian tanah. Untuk yang gedung, kita edit, kita rubah menjadi bangunan. Ya, karena di sini untuk asetnya juga masuknya ke bangunan. Kalau sudah, kita klik rekam, ya sudah berubah. Lalu selanjutnya ada peralatan. Untuk peralatan di sini ada mesin dan peralatan. Kita edit saja ya namanya menjadi peralatan saja. Nah, di sini kita rubah menjadi peralatan. Peralatan, kemudian di akunnya juga sama, kita edit saja mesin. Untuk mesin dan peralatan, kita klik edit. Kemudian di sini kita rubah saja menjadi peralatan, kemudian klik rekam, lalu oke, kita rubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Sudah kita klik rekam, lalu kita klik OK. Untuk beban penyusutan juga sama, kita edit menjadi beban penyusutan peralatan saja. Kita klik rekam. Nah, sudah, kita klik OK, lalu kita klik rekam. Oke, untuk kelompoknya kita sudah buatkan. Kita kembali lagi. Kita klik untuk data harta tetapnya.
Untuk data harta tetap yang pertama, itu adalah tanah, ya. Nah, untuk tanah, kita klik di sini, namanya adalah tanah. Kemudian kelompoknya sudah ada ya di sini, tanah. Kita klik OK. Oke, kemudian tanggal belinya itu adalah tanggal perolehannya 1 Januari 2021. Kita bisa klik 1 Januari awal bulan periode akuntansi. 1 Januari, kemudian kita rubah tahunnya menjadi 2015. 2015. Harga belinya adalah 180 juta. Oke, kemudian untuk nilai residunya tidak ada, ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Ini sudah masuk. Kemudian kita masukkan untuk nama hartanya. Harta tetapnya adalah bangunan. Kelompoknya kita klik bangunan. Tanggal belinya sama di tanggal 1 Januari 1 Januari awal bulan periode. Kemudian tahunnya kita ganti menjadi 2015. Harga belinya 200 juta. Oke, kemudian untuk nilai residunya sebesar 20 juta rupiah. Oke, umur ekonomisnya 20 tahun. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, di sini karena ada akumulasi beban aset ya, kita klik OK. Nanti lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis ya. Kalau sudah, nanti akan dihitung untuk akumulasi penyusutannya. Ini nih, per bulan. Oke, berikutnya satu lagi adalah peralatan. Namanya adalah peralatan. Kemudian kelompoknya adalah di sini kelompoknya oke, untuk kelompoknya itu adalah chiller ya untuk kelompoknya. Oke, kita rubah saja. Ini namanya adalah chiller. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Kita pilih chiller. Dengan tanggal belinya adalah 1 Januari 2020. Harga belinya sebesar 4.500.000. Oke, dengan nilai residu adalah 1.125.000. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Lalu di sini akan menghitungkan otomatis dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Oke, mungkin untuk pembuatan perusahaan baru dan master data sudah selesai. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya membuat master data dan data perusahaan. Master data mulai dari
nama alamat ya, dari mulai pemasok, kemudian pelanggan, kemudian karyawan dan other ya. Lalu kita sudah membuatkan data rekening, kemudian kita sudah membuatkan satuan pengukuran, kita sudah membuatkan data mata uang, data pajak, dan yang terakhir adalah data harta tetap. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.